Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan dan kekuatan untuk tetap istiqomah menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu salat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kebetulan cuaca sangat cerah ya. Kalau beberapa hari kemarin hujan ngecer terus. Namun demikian dapat disayangkan juga meskipun suasana cerah pada malam hari ini jemaah bapak-bapak hanya 2 baris. Tidak seperti di awal taraweh ini 5 baris penuh semua. Ini biasa penyakit lama. Kalau mendekati jalan akhir, tengah ke akhir itu biasa suka masih mulai rogol. Entah kalau ibu-ibu berapa baris sekarang. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, serta sekalian umatnya yang tetap setia berjuang menegakkan agama Allah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang dijamin oleh Allah kelestariannya hingga akhir zaman. Oleh sebab itu betapa beruntungnya orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebab di sisi lain di luar sana betapa banyak orang-orang mereka yang tidak peduli dengan Al-Quran. Mereka banyak yang mengingkari Al-Quran, dan bahkan ada yang membenci Al-Quran yang dianggap sebagai ancaman bagi mereka, sehingga sering terjadi di belahan sana Al-Quran itu sampai dibakar di depan halayak ramai. Hadirin yang dirahmati Allah, pada bulan lalu kita Masjid Hayatul Rumah ini mengadakan pengajian Cidan, pengajian Ahad ya, pengajian Ahad bulanan dengan mengambil topik bahaya Islam dan benci Islam dan Al-Quran. Saya melihat judul ini, saya teringat akan Islamfobia. Islamfobia yaitu sebuah framing negatif yang sejak lama dibangun oleh media-media barat untuk membentuk citra buruk tentang Islam dengan berbagai narasi-narasi negatif lainnya, seperti Islam adalah teroris, kemudian Islam adalah menindas wanita, dan bumbu-bumbu negatif dan lain-lainnya. Mereka hendak menipu masyarakat agar masyarakat menjauhi Islam, agar Islam ditakuti oleh masyarakat, dibenci dan dijauhi. Namun apakah upaya-upaya mereka untuk memadamkan cahaya Islam berhasil? Saya ingat dengan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makaru wa makarallah walau khairul makirin. Mereka hendak menipu dan Allah membalas tipuan mereka, dan Allah lah sebaik-baik pembuat tipu daya. Di dalam perkembangannya ternyata apa yang Allah sabdakan di dalam Al-Quran memang benar-benar terbukti bahwa mereka hendak menipu. Allah lah justru yang menipu mereka. Yang terjadi perkembangannya apa? Ternyata fenomena yang terjadi di masyarakat di dunia malah menunjukkan keadaan sebaliknya. Adanya pembentukan opini negatif tentang Islam telah membuat sebagian kalangan non-muslim malah penasaran dengan Islam.
Karena apa yang mereka lihat maupun mereka rasakan, terutama mereka yang bergaul dengan orang-orang muslim, keburukan yang mereka digambarkan di dalam media-media barat, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sehingga tidak sedikit dari mereka malah mencoba-coba berpaling kepada Islam. Syiar Islam, saya melihat di video syiar Islam disampaikan melalui open house masjid yang ada di negara-negara yang minoritas muslim. Ternyata open house tersebut selalu dibanjiri oleh pengunjung dari kalangan non-muslim untuk mengetahui sejauh mana Islam itu kebenarannya, untuk mengetahui sejauh mana Islam yang sebenarnya, keingintahuan mereka tentang Islam yang sebenarnya. Dan yang paling update adalah tragedi kejahatan manusia di Gaza telah menimbulkan gelombang protes dan simpati masyarakat dunia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ketabahan rakyat Palestina memegang teguh akidah di dalam situasi penderitaan yang luar biasa berat telah menambah penasaran dan simpati orang-orang mereka terhadap akidah Islam. Upaya apapun yang mereka lakukan untuk memadamkan cahaya Islam tentu saja tidak akan berhasil sebagaimana Allah janjikan di dalam surat As-Saff ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, namun Allah malah makin menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Hadirin rahimakumullah, saat ini mulai banyak orang-orang non-muslim yang membaca dan mempelajari Al-Quran, dan tentu saja mereka yang membaca Al-Quran ini tentu saja mereka membaca terjemah, karena mereka tentu saja tidak bisa membaca bahasa Arab. Namun dengan membaca terjemah Al-Quran, sedikit banyaknya mereka begitu baca langsung bisa paham ayat yang dibacanya. Saya melihat di dalam sebuah video seorang wanita bule di dalam postingannya menceritakan kesan-kesannya setelah dia membaca Al-Quran. Saya baca surat Al-Baqarah antara lain kesannya itu. Saya membaca surat Al-Baqarah menjelang akhir yang menjelaskan tentang perkawinan, dan ternyata wanita mendapat kedudukan terhormat dan dirundungi di dalam Islam. Tidak seperti yang digambarkan media-media barat bahwa Islam menindas kaum wanita. Ini kesan dia yang mencoba belajar membaca Al-Quran. Sementara kita yang merolang baca banyak tidak menyadari bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu terdapat ayat yang mengatur tentang perkawinan dan perlindungan hak-hak dan kewajiban seorang wanita. Demikian halnya dengan surah Yasin yang menjadikan bacaan favorit kita sehari-hari. Sering dibaca dari awal sampai akhir. Namun ketika ditanya apa yang diceritakan di dalam surah Yasin itu, mereka bingung karena jarang membaca terjemahan. Tapi mereka sudah lancar membaca Yasin dari awal sampai akhir. Akan halnya mereka yang non-muslim, ketika baca surat Yasin terjemah, mereka dibuat terkagum-kagum, terutama ketika membaca ayat 33 dan 34 dari surah Yasin yang mereka kaitkan dengan hasil temuan para ilmuwan di akhir abad. Para ilmuwan dengan menggunakan alat-alat modern telah menemukan fakta ilmiah bahwa benda-benda yang bertebaran di angkasa, mereka mengorbit mengikuti garis edarnya masing-masing di dalam kondisi yang teratur dan serasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak terjadi tabrakan di antara satu sama lain. Dan ternyata hal ini telah Allah jelaskan sejak 14 abad yang lalu di dalam surah Yasin ayat 38 sampai 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal uzuril qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Mereka yang membaca terjemahnya, mereka baca dan matahari beredar pada garis edarnya secara tetap.
Bulan, kata Allah, bulan kami atur tempat beredarnya, sehingga apabila awal peredarannya, maka bulan terlihat sebagai bulan sabit. Kemudian ketika peredaran berada di tengah, maka bulan terlihat terang benderang atau bulan purnama. Dan apabila sampai kepada tempat peredaran terakhir, maka bulan itu kembali mengecil dan berbentuk cembung. Kemudian la syams yang bagilah an tudrikal qamar walal lail sabiqun nahar. Dan tidak mungkin matahari mengejar bulan, dan tidak mungkin malam mendahului siang. Wa kullum fi falaqi yasbahun. Dan mereka semua beredar sesuai dengan garis edarnya. Dengan membaca ayat ini, mereka terkejut dan terkagum-kagum karena fenomena bulan dan matahari telah dijelaskan di dalam ayat ini, dan peredarannya diatur dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, sehingga mereka semakin tertantang untuk terus membaca ayat-ayat Quran dari awal sampai akhir, sambil mendalami apa-apa yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, setelah mereka membaca Al-Quran, mereka meyakini kebenaran ajaran yang terkandung di dalamnya, bahwa kalimat Quran benar-benar merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan manusia. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang membukakan hatinya, mereka mendapat hidayah dari Allah untuk kemudian bersyahadat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya fenomena ini, ada pelajaran berharga yang bisa memacu kita untuk lebih meningkatkan pembelajaran Al-Quran. Jangan sampai mereka yang baru baca dari aspek pemahaman lebih baik daripada kita yang sejak dulu bersahabat dengan Al-Quran, akan tetapi seringkali tidak memahami apa yang sedang dia baca. Oleh sebab itu, melalui keberkahan bulan Ramadan ini, saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk lebih banyak lagi membaca, terjemah dan mengkaji tafsir Al-Quran, agar Al-Quran tidak hanya sekedar bacaan, akan tetapi isinya benar-benar dipahami untuk dijadikan pedoman di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan Allah telah menjanjikan bahwa barang siapa yang ingin mempelajari Al-Quran, niscaya Allah akan memberikan kemudahan, sebagaimana dalam surat Al-Qamar. Ini 4 ayat diulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pembelajaran. Fahal min mudzakir. Maka apakah kamu tidak mau mempelajari Al-Quran? Jadi Allah telah menjamin bahwa telah kami mudahkan Al-Quran untuk pembelajaran. Oleh sebab itu, kenapa kalau saya tidak mau belajar amat disayangkan? Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.